Pak Kwan Yudi. Wah, senang sekali Pak Kwan bisa gabung. Salam, selamat malam, selamat sore buat semuanya yang hadir di Zoom Saprota Ministry dan DTU Indonesia. Selamat bergabung, selamat belajar pada hari ini, hari Sabtu, tanggal 26 Juli 2024. Pada sore hari ini kita akan belajar tentang bagaimana Indonesia membutuhkan konselor bersama Ibu Sarah Selvi. Sebelum kita memulai, kita masuk dalam doa terlebih dahulu yang dibawakan oleh Pak Budiono. Kami persilakan, Pak. Salam, Pak Budiono. Kalau tidak ada, Pak Encu boleh, Pak. Siap. Baik Bapak Ibu yang kasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan atau sabda Tuhan yang akan disampaikan oleh pengajaran dari Ibu Sarah, mari kita satukan hati. Kita mengucap syukur Bapa di dalam nama Yesus. Kami mengucap syukur sore ini. Ini semua karena anugerah-Mu, ini semua karena kasih-Mu. Kami dapat berkumpul di dalam Zoom ini. Engkau berkati kami, Engkau berkati Bu Sarah yang akan menyampaikan pakai mulut bibirnya. Biarlah Engkau saja yang menyampaikan sabda-Mu. Kami siap untuk menerima dan biarlah kami menjadikan tanah yang subur untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Bapak, terima kasih. Kau berkati kami di dalam segala hal. Tutup bungkus oleh kuat kuasa darah-Mu. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Roh Kudus yang selalu menuntun dan memimpin kami. Terima kasih Bapak. Kami serahkan ini, seminar ini kepada tangan-Mu dan pakai terus alat tangan-Mu. Hanya di dalam nama tuntunan ilahi kami, Yesus Kristus, kami sembah dan berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Pak Encu. Sebelum kita mulai, Pak Ferry ada yang ingin diumumkan terlebih dahulu? Kami persilakan. Baik Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya selaku DTO Indonesia, kami semua mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Andes Sarah Selvi Benyamin yang hari ini dapat memberikan kepada kita materi untuk kita dapat belajar tentang konseling. Saya harap Bapak Ibu dapat diperlengkapi untuk menjadi alat Tuhan di Indonesia. Selanjutnya saya persilahkan, kiranya Tuhan memimpin acara kita. Saya persilahkan kembali kepada Ibu Moderator. Terima kasih Pak Ferry. Selanjutnya kita akan masuki pengajaran. Waktu dan tempat kami persilakan kepada Ibu Sarah. Oke, terima kasih. Shalom Bapak Ibu. Senang sekali hari ini saya bisa bertemu dengan Bapak Ibu semuanya ya. Ada sebagian yang mungkin pernah bertemu saya di kelas konseling Kristen ya. Pak Encu yang jelas ya, yang pernah ada di kelasnya saya. Ya, saya berdoa Pak Encu jadi dapat refreshment lagi ya, karena saya harus mengulang kembali mulai dari awal dan pada akhirnya yang saya rindukan adalah Bapak Ibu yang ada di tempat ini boleh terpanggil menjadi konselor-konselor profesional ya, konseling Kristen dan juga tapi harus tetap profesional ya. Kenapa? Nanti kita akan belajar di dalamnya ya. Terima kasih Pak Ferry yang sudah mengundang saya untuk share di tempat ini ya, untuk berbagi di tempat ini. Izinkan saya sharing materi saya ya. Oke. Materinya sudah terlihat ya. Ya, nama saya Sarah ya. Saya ingin memperkenalkan supaya Bapak Ibu bisa kalau ketemu saya nanti bisa saling menyapa ya.
Ini adalah keluarga kecilnya kami ya. Saya punya suami namanya Lukman dan bersyukur saya dipercayakan satu putra, Harel ya. Saya menyelesaikan pendidikan saya kimia IKIP Bandung, kemudian S2 saya konseling di STT Jeffrey Jeffrey Jakarta ya, maaf ya. Kemudian pekerjaan saya hari ini saya sebagai CAO Equity Life Indonesia di asuransi ya, atau biasa nama kerennya GM lah begitu ya. Saya membawahi Indonesia. Kemudian pelayanan saya saat ini saya bersama dengan rekan-rekan itu membuka namanya Rumah Konseling Parahyangan. Kami membawahi konseling untuk di Jabar ini. Sengaja kami membuat di luar gereja supaya kami bisa melayani semua denominasi. Kemudian di Radio Maestro, kemudian juga saya mengajar konseling ya di BBCO. Nah, ini adalah hobinya saya. Saya bersyukur Tuhan percayakan saya di Radio Maestro nggak setiap Senin sih, kadang sebulan 2 kali. Ya, saya mengajar parenting, kemudian mengajar tentang ya konseling keluarga. Oke ya, itu perkenalannya. Nah, what is your expectation? Apa yang sebenarnya Bapak Ibu harapkan di hari ini? Ya, yang Bapak Ibu harapkan adalah mungkin, waduh apa sih konseling itu gitu ya? Atau mungkin Bapak Ibu merasa bahwa saya butuh konseling gitu ya. Tapi seperti apa sesungguhnya konseling itu? Nah, ini yang saya mau bagiin ya. Sebentar saya agak materi saya sebentar. Nah, ini dia ya. Kenapa konseling hari-hari ini menjadi sangat penting? Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu tahu jumlah penduduk hari ini di dunia, itu jumlahnya sudah 8 miliar di seluruh dunia ya. Itu berdasarkan catatan di 2024. Jadi total manusia di dunia ini ada 8 miliar. Nah, berdasarkan catatan United Nations, mereka menyatakan ini baru 2022 ya, yang data yang terakhir, bahwa 1 billion orang di seluruh dunia menderita gangguan mental disorder ya. Dan di situ dinyatakan bahwa yang paling banyak dialami oleh manusia di seluruh dunia adalah depresi dan anxiety. Jadi kecemasan dan depresi. Nah, bayangkan dari 8 juta itu 1 jutanya orang menderita gangguan mental gitu ya. Jadi betapa banyaknya orang di sekitar kita yang hari-hari ini mengalami gangguan mental. Ya, mungkin tanpa kita sadari hari ini kita punya tetangga, kita punya keluarga, kita punya orang yang kita layani itu menderita gangguan mental. Nah, pertanyaan saya adalah apakah kita siap ketika orang yang kita cintai mengalami gangguan mental? Nah, oleh karena itu kenapa konseling hari-hari ini menjadi sebuah kebutuhan utama, menjadi sebuah panggilan yang dibutuhkan oleh banyak orang. Nah, kita akan lihat satu film dulu. Ya, ini tadi di dunia. Nah, bagaimana dengan di Indonesia? Saya boleh minta tolong Pak Ferry puterin filmnya aja. Sepuluh Oktober ditetapkan sebagai Hari Kesehatan Mental Sedunia. Sejauh ini diperkirakan setengah penduduk Indonesia pernah mengalami gangguan kesehatan mental. Kira-kira seberapa sehat sih mental kamu sekarang? Dan
Bagaimana membuat diri kita tidak terkena gangguan kesehatan mental? Yuk kita bahas. Kesehatan mental sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Mental yang sehat akan membuat pikiran menjadi positif, sehingga tubuh akan berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, dan sosial yang nantinya akan mempengaruhi cara berpikir. Gangguan kesehatan mental ini kerap kali terjadi pada generasi muda, terutama pada remaja yang baru beranjak dewasa. Berdasarkan survei Populix terhadap 1.005 laki-laki dan perempuan berusia 18 hingga 54 tahun di Indonesia pada tahun 2022, gejala gangguan kesehatan mental yang paling sering dialami yakni 26% perubahan suasana hati yang cepat atau mood swing. Lalu perubahan kualitas tidur atau nafsu makan sebanyak 19%. Sementara itu kelelahan yang parah 19%, ketakutan dan kecemasan berlebihan 18%, dan sebanyak 8% karena bingung, lupa, marah, dan mudah tersinggung. Kalau dulu pernah sebelumnya ke dokter dulu, karena sempat ada pikiran yang kayak ngeganggu gitu, ujung-ujungnya ke fisik, jadi gatal-gatal atau apa. Terus kata, waktu itu mas konsulnya ke psikolog atau ke psikiater? Enggak, dulu aku baru ke dokter doang. Ada, cuman ya. Tapi masih dalam batas wajar lah, ya. Biasanya kalau lagi ngerasa beda sama biasanya tuh ngapain? Aku menyendiri sih, tidur kalau aku tidur. Aku nggak megang HP seharian, kayak apa ya, biasanya tuh kayak kalau pengen nangis aja gitu. Sebenarnya saya paham kalau yang menyelesaikan diri saya sendiri, jadi lebih ke saya pengen dapat apa ya, inputan aja kalau misalkan dari psikolog, menurut psikolog baiknya kayak gimana, lebih ke itu. Sebagian dari mereka pun masih belum tahu bahwa ada beberapa gangguan mental yang sering tidak disadari. Salah satunya eating disorder atau gangguan makan menjadi salah satu gangguan mental yang jarang disadari padahal sering dikeluhkan. Ini merupakan kondisi serius terkait perilaku makan terus-menerus yang berdampak negatif pada kesehatan fisik serta emosi. Jika kamu lebih banyak menghabiskan waktu untuk duduk atau tidur-tiduran tanpa melakukan apapun, ini juga bisa menimbulkan risiko gangguan mental. Oleh karena itu, mulai sekarang buatlah dirimu aktif melakukan kegiatan fisik. Terlalu sering memendam emosi juga sangat tidak baik bagi kesehatan mental loh. Seseorang yang sering memendam emosi akan lebih berisiko mengalami depresi dan kesehatan mental lainnya. Yang perlu diingat, setiap orang pasti memiliki kekurangan. Meskipun memiliki kekurangan, bukan berarti kamu harus merasa rendah dan tidak percaya diri dengan kemampuan yang dimiliki. Apalagi jika kamu selalu membandingkan dirimu dengan orang lain. Berdasarkan data survei Populix, cara mengatasi gejala gangguan kesehatan mental diantaranya dengan cara mendekatkan diri kepada Tuhan sebanyak 73%. Kedua, menjaga kecukupan tidur dan istirahat 55%, dan 46% memilih rekreasi. Yang pertama harus kita lakukan itu adalah memberikan support. Oke. Kita harus memberikan support kepada mereka, memberikan perhatian dan kemudian membantu untuk memulihkan kepercayaan dirinya. Itu dengan perhatian yang pantas ya, bukan mengolok-olok. Yang tidak harus kita lakukan itu adalah kita itu mengarahkan mereka mengikuti cara berpikir kita, karena setiap orang berbeda. Misalnya orang seperti tadi ya, patah hati ya kan, ditinggal pacar atau putus. Nah, kemudian kita bilang begini, padahal maksud kita support. Ngapain sih dipikirin cewek seperti itu, cowok seperti itu? Udah lupakan aja. Itu kan kita yang ngomong begitu kan. Seringkali kita begitu bicara ke teman atau ke orang yang kita anggap dekat lah untuk memberikan support kan. Nah, itu justru sesuatu yang kontradiktif. Karena orang yang mengalaminya itu bukan kita. Jadi sebaiknya kita menyampaikan itu, ya kita bilang, ya kalau dia memang meninggalkan kamu, menurut kamu yang terbaik apa? Tetap mereka itu yang harus mengambil keputusan, bukan kita. Kita hanya membuka cara pikirnya, tapi kita tidak memberikan arahan kemana mereka harus melaksanakannya. Hal seperti itulah yang bisa kita lakukan untuk orang dengan gangguan mental. Oke, thank you. Oke, thank you ya bantuannya. Jadi itu adalah potret bagaimana mental health situasinya di Indonesia.
Nah, saya mau kasih gambaran beberapa data yang saya dapatkan ya. Di Indonesia itu seperti apa ya? Tadi kan sudah secara film kita sudah lihat. Sorry. Maaf sebentar. Oke, nah kita lanjutkan ya. Nah, oke. Ini adalah rincian gambaran kesehatan jiwa di Indonesia ya. Jadi berdasarkan data dari BPJS Kesehatan, 1 dari 10 orang usia 15 tahun mengalami gangguan mental emosional. Jadi bayangkan, 1 dari 10 itu mengalami gangguan mental ya, sekitar 20 jutaan. Nah, penduduk Indonesia sendiri tadi saya search ya, Februari 2024 jumlahnya 281 jiwa. Di mana kita bisa lihat 20 jutanya itu mengalami gangguan mental emosional. Kemudian dari 1 dari 16 orang usia 15 tahun katanya dia mengalami depresi dan totalnya sekitar 12 juta orang. Kemudian masih lagi prevalensi gangguan jiwa berat ya di seluruh Indonesia itu ada sekitar 0,18%. Hampir 2 dari 1.000 orang mengalami gangguan jiwa berat ya, yang ini yang harus dirawat di rumah sakit jiwa. Ya, itu kira-kira hari ini jumlahnya 495.746. Kemudian dari perundungan pada anak. Nah, ini perundungan ini kalau bahasa Indonesianya lebih dikenal dibully gitu ya. Itu, nah 2 dari 3 anak usia 13 sampai 17 itu setidaknya pernah mengalami satu jenis kekerasan. 2 dari 5 anak usia 15 pernah mengalami dibully setidaknya beberapa kali dalam sebulan. Kemudian gangguan kecemasan remaja, ya 1,4% remaja memiliki pikiran untuk bunuh diri dalam 12 bulan terakhir ya. Nanti data bunuh diri saya akan sajikan ada yang lebih terbarunya ya. Nah, kemudian berapa banyak orang anak-anak muda yang masuk di narkoba ya? Itu di 2019 itu 1,8% itu naik jadi 1,95% atau 3,7 juta jiwa pernah melakukan penyalahgunaan narkoba. Ya, jadi Bapak Ibu bisa bayangkan bagaimana orang-orang yang di sekitar kita begitu banyak yang bermasalah dengan gangguan mental. Dan khususnya di 2024 ini, Menteri Kesehatan itu mencanangkan gangguan darurat kesehatan mental. Kenapa? Karena dari hasil penelitian, khususnya di remaja, itu sangat meningkat jumlah anak-anak remaja yang mengalami gangguan mental ya. Nah, kalau di detailnya, saya cuma mau kasih gambaran ya. Jadi penderita gangguan jiwa katanya hari ini sudah mencapai 14 juta jiwa. Nah, bagaimana kita bisa menolong orang-orang yang mengalami gangguan jiwa ya? Jadi di sini tenaga psikolog yang ada di Indonesia itu 1/30.000 ya. Kemudian di 8 provinsi itu belum memiliki rumah sakit jiwa ya. Hari ini Indonesia 36 provinsi dan 8 itu nggak punya rumah sakit jiwa ya. Jadi rumah sakit jiwa di Indonesia hanya 48. Bayangkan dengan perbandingan rumah sakit umum. Ya, rumah sakit umum kita bisa mendapati begitu banyak rumah sakit umum, kita bisa mendapati begitu banyak klinik. Tapi untuk rumah sakit jiwa itu sangat minim. Bahkan di Indonesia hari ini
baru ada 450. Ditengok dulu. Ya apa-apa Wah, pakai masker. boleh tolong dibantu yang bocor? Oke, thank you. Psikolog klinis ya 773 psikiater ya. Jadi apa bedanya psikolog dan psikiater? Kalau psikolog dia adalah para ahli yang menangani ilmu kejiwaan manusia, tetapi bukan sebagai dokter. Sehingga kalau psikolog menemukan kasus-kasus kejiwaan yang parah dan membutuhkan obat, maka psikolog harus merefer ke psikiater ya. Psikiater ini adalah dokter yang bisa mengeluarkan obat-obatan ya, antidepresan, nah itu ya. Nah, dan hari ini ada 6.500 perawat jiwa di seluruh Indonesia ya. Dan 70% psikiater itu berada di Pulau Jawa. Dan 40% diantaranya hanya terpusat di Jakarta. Jadi bayangkan rekan-rekan kita yang di luar Pulau Jawa ketika mereka menemukan kasus-kasus gangguan mental yang parah, mereka harus membawa kemana? Nah, ini yang mengerikan menurut saya dan juga Menteri Kesehatan. Makanya di tahun ini dicanangkanlah menjadi gangguan urgensi menangani khusus untuk mental health di Indonesia ya, darurat kesehatan mental. 2019 data yang bunuh diri itu hanya 230. 2020 itu hanya 640. 2021 itu 629. Ya, agak turun. Tapi begitu selesai pandemi itu naik menjadi 902. Dan 2023 ini naik signifikan menjadi 1.226. Pertanyaan saya, dari 1.226 ini, apakah ini semuanya bukan anak Tuhan? Ataukah di sini ada anak-anak dari latar belakang Kristen kah? Nah, ini akan menjadi pertanyaan buat kita. Di mana kita hadir ketika kasus-kasus gangguan mental ini hadir di sekeliling kita? Nah, ini adalah surveinya. Ketika remaja mengalami gangguan mental, apa yang mereka lakukan? 43% mereka memilih mengatasi sendiri masalahnya. 19% mereka bingung, nggak tahu mereka harus cari bantuan kemana. Kemudian 15% mereka merasa masalah akan baik dengan sendirinya. Kemudian 13,6% karena biaya mahal, keluarga tidak mampu membayar, mereka nggak mau bawa anaknya ke psikolog ya karena takut dianggap gila atau juga nggak sanggup bayar ya. Nah, sama nih 7,5% khawatir akan stigma dari orang lain. Ya, kalau anaknya stres di gereja nanti ketahuan, sementara menjadi pelayan bapaknya, ibunya, sehingga anaknya disembunyikan, hanya disuruh berdoa, puasa, dan tidur ya. Kemudian sebagian lagi itu adalah ada halangan dalam mengunjungi layanan ya, karena misalnya di kota itu tidak ada layanan untuk gangguan mental. Ya, tidak bisa membuat janjian pertemuan layanan, ini hampir sama ya. Enggan mendiskusikan masalah dengan orang asing ya, ini juga budaya di Indonesia. Remaja menolak atau tidak hadir ketika ada jadwal konseling di sekolah dengan guru BP ya, meminta bantuan tapi tidak mendapat bantuan ada 3,4% ya, tidak ada pilihan yang sesuai yang menurut mereka nggak cocok dengan kasusnya mereka. Oke. Nah, Bapak Ibu, itu adalah gambaran sedikit mengenai apa yang sedang terjadi di Indonesia. Bapak Ibu, saya pernah melayani di gereja sebelum fokus di rumah konseling Parahyangan ya. Saya punya ruang konseling.
Satu yang membuat saya sedih adalah ruang konseling saya nggak laku. Kemudian saya coba cari tahu, kenapa saya punya ruang konseling, jarang ada yang mau masuk di ruangan saya. Jadi akhirnya saya kumpullah dengan ibu-ibu di gereja, terus saya ngobrol, terus dia bilang, iya ini lagi stres, terus eh, saya bilang, ayolah kita ngobrol di ruangan saya, ya supaya orang lain nggak dengar. Terus sebagian besar ibu-ibu tuh bilang begini, aduh Ci, eh, kalau aku masuk ke ruangannya kamu Ci, itu langsung heboh satu gereja katanya. Mereka langsung tanya, kamu lagi ada masalah apa ya? Sampai harus ketemu sama Bu Sarah katanya gitu kan. Terus satu kali ada satu jemaat, ya dia udah nggak tahan dan dia udah nggak peduli dengan omongan orang, dia datang dan dia bilang, Bu Sarah saya pengen ngobrol, saya udah nggak tahan. Oh oke, wah saya seneng, saya dapat pasien ya, saya dapat kesempatan melayani gitu ya. Kemudian saya ngobrol dan dia cerita mengenai masalah keluarganya gitu ya. Minggu itu saya bilang, oke, saya kasih terapi sedikit, minggu depan kita ketemu lagi ya, sudah pulang gereja. Minggu depannya, dia WA, dia bilang begini, Bu Sarah, saya nggak terusin lagi ya. Loh, kenapa? Saya bilang gitu kan. Terus dia bilang, waktu saya turun dari ruangan ibu, kebetulan ruangan konseling saya di lantai 2 gitu ya, itu jemaat pada lihat. Dan yang lebih parahnya, saya dimarahin sama suami saya langsung. Langsung ditanya, kamu kok ngapain? Mesti cari-cari Bu Sarah, katanya gitu kan. Terus, udahlah ya Bu, udahlah kita pasrahkan saja kepada Tuhan, dan pasti Tuhan tolong. Hati saya sedih. Ternyata orang di Indonesia, bahkan di gereja yang besar pun, masih memandang konseling itu menjadi sesuatu yang memalukan, sesuatu yang bermasalah, sesuatu yang mirip-mirip orang itu udah gangguan jiwa mengarah kepada kegilaan atau skizofrenia. Padahal begitu banyak orang yang depresi. Nah, saya mau bagiin ya mengenai kasus bunuh diri atau mengakhiri hidup. Bulan yang lalu, di bulan Juni, di Bandung saja itu ada 3 kasus. Ya, yang pertama itu ada anak muda umur 23 tahun ya menggantungkan diri di jalan di atas jalan tol itu ya, menggantung sampai heboh. Dan yang saya sangat sedih adalah anak ini, anak dari pelayan Tuhan dari gereja besar di Kota Bandung. Saya kalau jadi mami papinya, saya akan menangis bukan hanya sedih tapi terluka. Kenapa? Karena kehilangan seorang anak itu saja sudah membuat hati kita sedih dan terluka. Belum lagi penghakiman yang terbesar selalu datang dari anak-anak Tuhan di sekeliling gerejanya. Itu ya, kenapa coba mami papi pelayan Tuhan anaknya kok Pak bisa bunuh diri gitu loh. Kemana? Halo gitu ya. Padahal ternyata setelah saya lihat, saya amati dari kesemua ceritanya, anak ini adalah anak korban bullying ketika anak ini mulai dari SMP dan SMA. Ketika nanti kita belajar konseling ya, anak yang terluka, dia akan menarik diri dari pergaulan. Kenapa? Karena kalau orang punya luka, dia akan sangat sensitif dan takut terkena lukanya. Perhatikan anak kecil. Kalau anak kecil punya luka, terus kita bilang, ayo sini nak, mami bersihin. Anak kecil langsung kasih tangannya, ini mami bersihin. Anak kecil akan berjuang dengan sangat keras. Enggak mau, enggak mau. Nah, seperti itulah anak yang jadi korban bullying. Dia akan menarik diri dari pergaulan dan mungkin orang tuanya nggak pernah belajar konseling. Orang tuanya nggak pernah tahu bahwa anaknya ini terluka di sekolah. Sehingga ketika dia mulai di SMA, dia tidak punya sahabat, dan ketika dia punya pacar, dia di situ melakukan mau bunuh diri dan akhirnya putus sama pacar.
dia melakukan. Orang cuman bilang begini, kasihan ya Sar, tuh anak putus pacar aja kok gantung diri. Emang cuman perempuan satu di dunia? Karena dia nggak paham. Bukan persoalan putus pacarnya yang membuat dia mau bunuh diri. Tapi dia kehilangan orang yang menurut dia, dialah orang yang paling mengerti dia, yang bisa mengisi pundi cinta dalam hidupnya. Itu yang pertama. Yang kedua, anak usia 24 tahun menjatuhkan diri di Gunung Batu. Tidak meninggal, tapi badannya ancur-ancur. Kasusnya sama. Ya, dia nggak punya teman untuk yang diajak bicara. Balik lagi, saya sedih gitu ya. Kenapa? Karena seringkali kita sangat peduli kepada banyak program gereja. Dan buat saya itu tidak salah. Tapi pertanyaannya, seberapa kita hari ini peduli? Bagaimana kita bisa hadir untuk anak-anak remaja, anak-anak muda di gereja kita, di lingkungan kita, di keluarga kita menjadi sahabat buat mereka. Ya. Nah, ini yang seringkali gereja suka lupa, ya. Kemudian beberapa teman bilang begini kepada saya, Sar, tapi di gereja saya sudah ada pelayanan konseling. Saya setuju. Tapi pertanyaannya saya adalah begini. Apakah konselor yang ada di dalam gereja adalah konselor yang betul-betul profesional? Kenapa? Ada banyak orang yang datang ke rumah konseling itu karena mereka itu sudah pahit. Dia datang, dia bilang, Bu Sarah, saya pengen konseling. Kenapa Bu? Di gereja Ibu nggak ada pelayanan konseling? Ada Bu. Tapi kalau saya konseling di gereja, saya nggak bisa percaya. Kenapa? Karena cerita kita Bu bisa bocor ke semua warga gereja. Yang tadinya saya harusnya ditolong, jadinya akhirnya saya dirongrong Bu. Saya jadinya mau ke gereja aja malu. Oke, terus kenapa ada lagi yang datang sama saya? Bu, saya bukan nggak percaya sama konselor gereja, Bu. Tapi yang ada, Bu, di konselor gereja itu cuman ujungnya begini, ya sudah, mari kita berdoa, serahkan semuanya sama Tuhan. Bu, kalau itu saya udah tahu, Bu. Tiap hari saya udah angkat tangan, saya udah teriak, saya sudah ini, tapi ya Bu, yang di dalam ini mau meledak, Bu. Ketika saya lihat suami saya selingkuh, ketika lihat suami saya khotbah di gereja, tapi selingkuh, Bu, saya mau teriak, Bu, katanya. Tapi saya cuman dibilang, ya sudah berdoa saja. Saya butuh orang yang bisa mengerti, Bu, yang bisa menolong. Sebenarnya siapa yang salah, katanya gitu ya. Nah, itu cerita yang banyak terjadi di ruang konseling, Bapak Ibu. Sehingga akhirnya orang yang tadinya depresi, mereka mendapatkan kelegaan. Sebenarnya ketika kita bisa mendengarkan cerita orang lain dengan baik saja, 50% itu sudah menolong dan memulihkan. Tapi masalahnya tidak tuntas. Ya, yang 50%-nya lagi itu perlu ada pendampingan khusus untuk kita bisa menolong dan menarik mereka keluar dari masalahnya mereka. Ketika mereka di dalamnya ya. Saya akan berbagi beberapa kasus, tapi kasus ini saya pastikan apa yang saya ceritakan adalah kasus konseling yang sudah selesai dan saya mendapatkan persetujuan dari konseli saya bahwa ini saya boleh share. Ya, nanti di konseling ada etika yang harus kita jaga bahwa setiap pembicaraan konseli di ruang konseling itu tidak boleh keluar. Jadi itu adalah etika konseling yang harus dijaga. Nah, jadi kalau saya cerita itu artinya saya sudah punya izinnya, gitu ya. Nah, tahun ini saya banyak dipertemukan kepada anak-anak remaja yang membuat saya betul-betul teriak sama Tuhan. Kenapa?
Karena yang saya layani 3 anak remaja ini adalah betul-betul anak-anak dari para pelayan, bahkan ada anak dari pendeta. Dan anak ini datang konseling. Dia sudah melakukan yang namanya self harm, ya, melukai dirinya. Ada yang sudah sampai di tangannya itu baret-baret, ya, baret-baret bekas sayatan. Dan ketika saya tanya sama anak-anak ini, kalian nggak rasa sakit ketika kalian membaret, ya, mereka istilahnya barcode, dan mereka bangga dengan barcode yang mereka sudah bikin. Kemudian saya tanya, kalian sayat pakai apa? Ya pakai apa aja tante, katanya gitu. Terus kalian nggak sakit? Terus mereka bilang apa? Tante, ketika saya menyayat pertama kali itu sakit. Tapi ketika sayatan kedua, ketiga, keempat, itu nggak berasa sakit lagi tante. Kenapa? Karena yang di dalam kami ini, yang dalam saya ini, jauh lebih sakit tante. Terus saya bilang, kamu gereja tante. Papi saya pendeta tante. Tapi papi saya itu milik orang lain. Papi saya bukan milik saya, dia bilang. Loh, kamu nggak coba ajak bicara dengan papi bahwa kamu butuh teman untuk cerita, gitu ya. Terus dia bilang, sudah tante. Papi saya cuma bilang, kamu banyak baca firman, bangun keintiman sama Tuhan. Tante, saya frustasi tante, saya buka Alkitab, saya nggak ngerti isinya, yang ada rasa sakit tante. Jadi ketika saya nangis, saya sayat, itu menghilangkan kesakitan saya. Terus, kenapa kamu datang untuk konseling? Tante, saya takut mati. Terus saya bilang, kenapa? Berulang kali tante, saya udah pengen bunuh diri tante. Tapi saya masih ingat, kalau bunuh diri itu masuk neraka tante. Cuman itu aja yang buat saya takut tante. Terus berulang kali di pikiran itu udah lompat dari bangunan. Tapi tiap kali saya udah mau coba tante, rasanya saya takut mati tante. Bayangkan Bapak Ibu, itu anak masih punya rasa takut mati. Maka anak ini dengan sangat mudah jumping. Ya, karena ketika orang sudah depresi, kondisi mentalnya sudah sangat down, maka mereka akan melakukan apa saja. Ya, ada satu anak lagi dia bilang, tante, saya putus sama pacar. Terus saya bilang, kenapa kamu putus sama pacar? Terus kamu melakukan self harm, dia bilang gitu. Tante, dunia itu sepi tante. Loh, saya bilang, kamu dunia sepi. Terus saya tanya, kamu rajin ke gereja? Rajin tante, saya penari di gereja tante. Wah, bisa nak kamu seperti itu? Ya tante, ya pelayanan kan karena disuruh papi mami tante. Jadi ya sudah, pulang dari gereja hidup saya ya kembali seperti diri saya lagi. Saya tuh di gereja cuma nyenengin papi mami. Wah, saya bilang, ternyata seperti itulah anak-anak yang sedang kita hadapi. Ya, banyak orang bilang sama saya, Sarah, kenapa generasi sekarang itu kok lembek? Nggak seperti generasinya kita. Ya, kayaknya kalau kita tuh dulu diapa-apain aja, wah kita mah pokoknya hebat gitu ya. Tapi kenapa generasi sekarang tuh lembek? Terus saya bilang, don't compare. Karena dunianya sudah berbeda. Zaman kita kompetisi itu tidak banyak. Ya, saya nggak punya handphone nggak masalah. Anak sekarang itu bullying karena ada handphone, ada media, ada segala sesuatu sehingga membuat mental mereka berbeda dengan mental di eranya kita, saya bilang. Nah, jadi hari ini saya rindu berbagi bahwa ini loh daruratnya kita. Yuk mari semua Bapak Ibu di tempat ini kita bergandengan tangan, kita belajar konseling untuk menolong orang lain. Tapi sebelum menolong orang lain, yang pasti adalah kita menolong diri kita sendiri. Ya, 2008 ya betul.
Saya ambil kuliah konseling S2. Tujuan saya bukan untuk menjadi seorang konselor. Kenapa? Karena saya merasa bahwa saya adalah orang yang aneh, ya. Menurut saya orang yang pandai. Saya menyelesaikan kuliah 4 tahun kimia saya. Tapi di situnya saya merasa diri saya adalah orang aneh gitu ya. Kenapa? Karena saya selalu berantem dan menyakiti orang-orang yang di sekitar saya. Dan saya merasa kok saya ini harus suka nyakitin orang lain gitu ya. Dan itu memuncak ketika saya mulai menikah. Sehingga saya mulai merasa jiwa saya ini ada yang salah. Dan saya bersyukur satu kali saya ke Jakarta, saya dapat brosur LK3 yang di situ memberikan kesempatan belajar kursus. Waktu itu masih kursus sebelum kuliah. Dan saya merasa ini pas dengan jiwa saya. Ternyata ya saya belajar konseling, saya dari kecil Kristen, papi mami saya pelayan Tuhan. Tapi mereka selalu konflik. Saya dilakukan dari keluarga Kristen yang konflik setiap hari. Kemudian papi saya KDRT di depan saya, sehingga buat saya melihat figur orang tua saya itu sesuatu yang sangat buruk buat saya. Kemudian satu kali saya pernah dihajar papi saya pulang doa semalaman. Saya dihajar papi saya malam itu, saya pulang jam 2, tapi bukan dari mana-mana, saya pulang doa semalaman. Saya dihajar pakai kayu, sapu kayu itu ya, mulai dari jalan ya. Di waktu itu saya tinggal di rumah di kampung itu di dalam gang, jadi di sepanjang gang jalan itu saya dihajar sampai saya 3 hari nggak bisa jalan, kaki saya bengkak biru-biru. Dan itu sangat melukai saya. Itu membuat saya sangat-sangat dendam sama papi saya. Kemudian saya lihat papi saya pergi meninggalkan kami pada waktu itu, menikah lagi dengan wanita lain dan meninggalkan kami dalam kondisi keuangan habis hancur-hancuran. Saya sangat dendam. Luka itu saya bawa. Saya melayani, saya menjadi seorang pemimpin dalam pelayanan, saya khotbah di dalam pelayanan. Tapi di dalam saya tahu hidup saya yang sesungguhnya seperti apa. Jadi akhirnya itu membuat masalah dan saya bilang, aneh ya, saya ini kayak orang sakit jiwa. Ya, dan waktu saya menikah, saya itu dengan suami nggak pernah berantem. Ya, tapi kalau suami saya pergi, saya menjadi orang yang sakit jiwa, nggak bisa tidur. Suami saya pergi 3 hari, saya tidak tidur 3 hari. Kalau seminggu saya gila, seminggu saya nggak tidur. Saya udah pakai obat segala macam. Jadi itu kegilaan yang saya alami. Tapi saya bersyukur Tuhan baik. Tuhan kasih kesempatan saya menemukan diri saya di ruang konseling. Ketika konselor itu menolong saya, membuka kembali lembaran hidup saya, setiap luka-luka itu saya belajar sepahit apapun, sesulit apapun peristiwa-peristiwa itu, saya berani mengeluarkannya dan akhirnya luka itu pulih. Dan torehan luka itu menjadi alat peraga di tangan Tuhan untuk bisa menolong orang lain. Ya, jadi Bapak Ibu, kalau hari ini hidup kita banyak luka, banyak kepahitan, banyak cerita kesedihan, bersyukurlah. Ya, kenapa? Kalau Tuhan memulihkan kita, itulah yang akan dipakai Tuhan jadi alat peraga untuk kita bisa memulihkan orang lain. Kalau enggak, kita enggak tajam sebagai seorang konselor. Kenapa? Kalau seorang anak yang berontak, terus dia cerita sama saya, kalau saya enggak pernah mengalaminya, saya hanya bilang, aku ngerti apa yang kamu rasakan. Mungkin anak ini akan bilang ini, ah yang benar tante ngerti. Jangan-jangan cuma tante pengen menenangkan saja. Tapi saya bersyukur, saya bisa bilang, apa yang kamu alamin, aku alamin. Sehingga anak itu merasa, ada temen sama-sama menderitanya ya. Cuman yang satu pulih, yang satu belum. Nah, itu cerita saya sedikit ya. Saya balik dulu ke materinya ya. Nah, ini pertanyaan saya.
Loh. Nah, ini ya pertanyaan saya kepada Bapak Ibu. Bagaimana dengan kondisi kesehatan Bapak Ibu hari ini ya? Apakah kita dalam kondisi sehat? Apakah sedikit sakit? Atau sedang mengalami sebenarnya turbulensi mental yang sangat dalam, yang sebenarnya kita pun sedang teriak sama Tuhan. Tuhan, apa sih sebenarnya yang sedang saya alami? Tuhan, saya mesti gimana lagi? Tuhan, saya udah frustasi. Saya udah nggak tahu lagi caranya saya nolong istri saya nggak tahu lagi saya nolong anak saya ya. Nah, saya berharap dengan sesi ini kita belajar. Oh, ternyata saya butuh konseling dan saya juga butuh dikonseling ya. Ini pesan Tuhan buat kita semua ya. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tidak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi Tuhan rindu ya, ini pesan Tuhan buat kita semua bahwa Tuhan itu sangat-sangat rindu setiap kita roh sehat, jiwa, soulnya sehat, tubuhnya sehat. Kita nggak bisa bilang tubuh kita sehat, tapi kalau roh kita terganggu, rohani kita terganggu, maka jiwa kita juga akan terganggu ya. Atau rohnya menyala-nyala untuk Tuhan, tapi jiwa kita, soul kita terganggu, kita depresi, kita cemas, kita lagi takut, kita lagi marah, kita lagi kecewa, kepahitan, maka tubuh kita lama-lama akan sakit. Ada satu gangguan jiwa namanya psikosomatis ya. Ini adalah gangguan jiwa. Saya tutup ininya dulu ya. Maaf ya, saya bolak-balik. Ya, psikosomatis itu adalah penyakit yang sebenarnya ada, tapi nggak ada. Maksudnya begini, ada orang yang datang ke dokter, terus dia bilang, dok, dada saya sesek, keringat dingin. Wah, saya kayaknya sakit jantung nih dok, gitu ya. Tapi dokter melakukan general check up dan tidak ditemukan penyakitnya. Nah, itulah yang disebut dengan psikosomatis. Dan sekarang sebagian besar banyak orang menderita gangguan ini. Ya, akhirnya dokter cuma kasih apa? Kalau dia kalau bisa baca obatnya, itu pasti adalah obat penenang gitu ya, antidepresan yang dikasih. Kenapa? Supaya dia banyak tidur dan akhirnya sehat. Jadi sebenarnya yang sakitnya di sini, bukan di sini. Kemudian banyak penelitiannya tidak selalu orang sakit kanker itu karena kepahitan. Tapi 60% kalau dicek setelah kami ada penyakit illness ya, terminal illness ya, kami mendampingi pasien-pasien yang sudah hidupnya sudah tidak terlalu panjang. Jadi konselor dipanggil untuk mendampingi supaya mereka siap menghadapi kematian gitu ya. Kita nggak bicara bahwa mujizat kapan saja bisa terjadi. Tapi kalau mujizat itu Tuhan izinkan tidak terjadi, mereka siap gitu pulang ke rumah Bapa di surga dengan tenang ya, termasuk mempersiapkan keluarganya. Nah, kalau dilakukan konseling, akhirnya selalu didapati bagaimana dia menyimpan kepahitan demi kepahitan dalam hidupnya. Ya, balik lagi. Orang bisa melihat wajah kita, tapi orang tidak pernah bisa melihat apa yang di dalam isi hati kita ya. Dan manusia itu cenderung hidup dengan topeng. Ya, apalagi kayak saya suka bawa firman di gereja, di depan jemaat, shalom. Udah nggak tahu di dalam gua lagi nangis gitu ya. Nah, jadi itu yang sering kali terjadi. Satu kali saya melayani seorang opung ya. Opung ini konseling persahabatan. Jadi teman saya itu bilang, Sarah boleh nggak saya minta tolong? Iya, kenapa? Saya punya mama itu sudah 20, hampir 30 tahun, itu perutnya sakit terus. Oh ya?
saya udah bawa, waktu itu saya masih tinggal di Pekanbaru, saya sudah bawa mama saya berobat ke semua dokter sampai ke Penang, sampai kolonisasi, sampai pokoknya semua dicek. Dan dokter bilang enggak ada sakitnya opung ini katanya. Boleh nggak Sar, kamu kasih konseling ngobrol? Terus saya bilang, oke, saya coba bantu ya. Nah, ketika saya melakukan konseling dengan opung ini, beberapa kali, hampir 6 kali pada waktu itu, ternyata akhirnya terbukalah ada satu cerita di mana opung ini waktu dia sebelum menikah masih tinggal di Medan, waktu itu dia masih belum mapan lah ya. Jadi dia punya kamar mandi itu kayak bedeng, ada bolong-bolong gitu. Ternyata satu kali dia baru tahu tetangga sebelahnya itu cowok itu suka ngintip ketika dia mandi. Sehingga dia marah sekali, kemudian dia pokoknya berusaha bagaimanapun, dan akhirnya dia pas pergi meninggalkan Medan, menikah dan tinggal di Pekanbaru, punya anak, punya keluarga. Terus saya tanya, Opung, sama orang ini, Opung pernah ketemu? Enggak. Terus Opung tahu orang ini di mana sekarang? Enggak. Terus kenapa Opung pikirin terus umur-umur? Ya, sudah menikah, sudah punya cucu. Sakit hati, Nak. Itu kurang ajar, dia bilang. Dia intip saya mandi. Saya nggak bisa bilang, Pung, itu udah berapa puluh tahun ya, Pung. Kenapa nggak Opung lupain aja sih? Nggak bisa. Saya coba gali. Sampai akhirnya dia ngerasain ya. Sampai pada akhirnya dia bilang, iya ya, Nak. Ternyata, ngapa aku harus pikirin yang dulu-dulu lagi, katanya ya. Ya sudah, ayo Pung. Kita belajar mengampuni, belajar pelan-pelan, sampai Opung merasa Opung bisa mengampuni orang ini. Ya, bersyukur setelah itu saya ketemu lagi sudah begitu lama, saya tanya sama sahabat saya, gimana Opung sehat? Sehat, Sar, puji Tuhan. Sekarang perutnya udah nggak pernah sakit. Puji Tuhan. Ya, kadangkala persoalannya sepele ternyata, tapi ternyata itu merusak di dalam. Ya. Nah, itulah yang disebut dengan gangguan mental ya. Oke, saya masih punya 10 menit ya, 8 menit yang terakhir ya, sebelum nanti kita masuk di tanya jawab. Ya, yang Tuhan mau kita sehat. Nah, ini adalah Bapak konseling Kristen di seluruh dunia. Konseling pastoral itu dimulai dari seorang pastor dari Amerika. Maaf ya. Namanya Anton Boysen ya. Dia seorang pastor yang sembuh dari skizofrenia. Pada waktu itu dia sekitar 15 bulan dia kena skizofrenia, atau kalau kita bilang itu ODGJ ya, orang gila, orang dengan gangguan jiwa. Nah, bahasa itunya adalah skizofrenia. Ia berkeyakinan bahwa percakapan yang kondusif dengan seseorang penolong akan menyembuhkan orang yang menderita. Satu malam dia melihat tanda salib di langit dan dia merasa bahwa kekristenan seharusnya itu bisa menolong untuk orang yang gangguan jiwa itu bisa sembuh. Sebenarnya secara faktanya penyakit skizofrenia ini untuk peluang sembuh itu sangat kecil sekali gitu ya, kecuali yang masih taraf ringan. Tapi Boysen membuktikan bahwa dengan adanya cinta, adanya perhatian dari orang-orang yang di sekelilingnya dan menolong membuat sebuah percakapan itu ternyata menyembuhkan orang yang menderitanya. Dan dia pada waktu itu dia mengkritis ya, dia menilai gereja. Dia bilang begini, kalau orang Kristen patah kaki, banyak rumah sakit Kristen di seluruh negara bagian yang merawatnya, bahkan dengan biaya gereja.
Tapi kalau orang Kristen patah hati, maka dia akan dikirim ke rumah sakit mental pemerintah. Di sana dia dilupakan selamanya, ya. Saya bersyukur kalau hari-hari ini gereja sudah mulai aware gitu dengan konseling. Ya, kalau dulu ya ada orang sakit, misalnya kecelakaan, maka saya tahu di gereja semua orang akan langsung, ayo semua sumbangan, semua orang akan memberikan sumbangan. Tapi ketika ada orang yang punya gangguan mental, banyak di antaranya di gereja kalau dimintain sumbangan itu nggak akan mau. Biasanya malah mereka cuma bilang, sudah bawa aja pulang, suruh berdoa gitu ya. Nah, ini Boysen ya, dia mengkritis gereja. Dia bilang di mana gereja ketika orang-orang Kristen mengalami gangguan mental. Ya, mental illness itu banyak ya. Saya nggak harus bahas hari ini, nanti saya Nah, tapi faktanya adalah bahwa orang yang menderita penyakit mental itu banyak yang ngerasa dia tuh nggak tahu kalau dia punya sakit mental. Atau banyak orang yang ngerasa punya sakit gangguan mental tapi malu untuk cerita kepada orang lain. Ya, atau juga mereka nggak tahu ketika mereka merasa depresi, mereka harus cari siapa. Nah, itulah makanya kita perlu hadir untuk menolong, saya lewatin dulu ya. Nah, untuk menolong banyak orang ya. Nah, konseling di sini di gereja sebenarnya saya selalu bilang ini adalah pelayanan after sales ministry. Bagaimana kita bisa menolong anak-anak Tuhan yang mereka sudah bertobat, tapi mereka sangat sulit untuk mereka menjadi seorang pribadi yang baru. 2 Korintus 5 ayat 17 katakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah seorang yang baru, yang lama sesungguhnya sudah tidak ada, yang baru sudah tiba. Itu kan di 2 Korintus 5 ayat 17. Nah, harusnya Sarah yang sebelum bertobat, Sarah yang punya gangguan mental ketika sudah bertobat itu kan berubah. Tapi seringkali ketika saya sudah bertobat, saya belum bisa menanggalkan masa lalu saya, sehingga yang terjadi saya masih hidup di bawah bayang-bayang masa lalu. Tambahlah intimidasi dari iblis yang mengatakan, udahlah Sar, kamu tuh udah memang bawaannya begitu, udahlah, kamu nggak akan bisa berubah. Yang terjadi seharusnya saya berubah, seharusnya saya bertumbuh, akhirnya kekristenan saya tidak bertumbuh, sehingga saya malah kembali kepada kumbangan saya yang lama. Seorang suami yang sebelum bertobat suka selingkuh, tapi ketika dia sudah bertobat, dia tahu bahwa dia nggak boleh lagi selingkuh. Tapi ketika jiwanya meronta, masa lalunya memanggil-manggil, sehingga apa yang terjadi? Dia jatuh lagi ke dosa yang lama, dan ketika dia jatuh lagi, dia punya anggapan, sudahlah, emang mungkin saya tuh gak bisa berubah. Ya udahlah, saya tuh memang bisanya cuma selingkuh. Nah, seperti itulah yang terjadi. Jadi kita sebagai seorang konselor menolong orang-orang yang baru bertobat, yang sudah lama bertobat, bahkan yang puluhan tahun sudah bertobat, tapi mereka belum menemukan sesuatu yang baru dengan hidupnya. Itulah bagiannya kita. Kita menolong after sale service-nya ya. Barang yang bagus, kalau nggak pernah diservis, akan hancur dan lama-lama tidak bisa kita pakai. Nah, bersyukurlah kalau Bapak Ibu dipanggil sebagai seorang konseling, maka kita menolong untuk proses ini ya. Jadi, saya buka sedikit ya. What is counseling? Counseling adalah suatu percakapan dengan tujuan mengalami suatu perubahan positif. Ya, conversation dengan with a purpose to change. Jadi, pembicaraan yang membawa kepada perubahan yang positif ya. Yang tadi di sini tuh ruwet, muter-muter, udah kayak kabel kusut ya. Konselor menolong untuk bisa membuka pikirannya sehingga itu menjadi sebuah tatanan yang indah kembali. Nah, konselor itu bukanlah pemberi solusi ya.
Konseling tidak sama dengan curhat. Konseling tidak sama dengan gosip. Konseling tidak juga membuka aib atau malu ya. Konseling juga tidak memberi nasihat ya. Seringkali banyak orang datang kalau ketemu saya di ruang konseling, dia datang mau cerai terus dia langsung tanya, "Bu Sarah, menurut Bu Sarah, suami saya nih udah selingkuhnya keempat kali Bu Sarah. Kalau menurut Bu Sarah, gimana ya Bu? Bagusnya saya cerai apa enggak?" Ya, biasanya konseli datang ke saya cuman pengen nanya keputusannya dan saya membenarkan apa yang dia mau. Padahal sebenarnya konseling itu adalah jalan masuk ke masalahnya sehingga konseli itu sendiri tahu apa yang terbaik yang harus dia putuskan untuk dirinya sendiri. Jadi saya sebagai konselor hanya mendampingi dan menolong untuk mereka bisa masuk dan mendapatkan jalan masuknya ya. Jadi konseling adalah proses wawancara antara konselor dan konseli yang memberikan kesempatan kepada konseli untuk apa? Mengeksplor, menemukan, dan menjelaskan cara hidup yang lebih memuaskan dan cerdas dalam menghadapi masalah dan kehidupannya. Jadi di konseling kita akan bicara masa lalu, hari ini, dan masa yang akan datang ya. Oke, saya stop dulu sampai di sini. Oke, wah sudah lebih 1 menit. Oke ya, saya tahan untuk next pertemuan. Nanti saya akan masuk. Apa yang dibutuhkan sebagai seorang konselor? Bagaimana kita bisa menempatkan diri kita sebagai seorang konselor? Oke, saya kembalikan dulu kepada moderator. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Terima kasih buat Bu Sarah. Sebelum kita memulai tanya jawab ataupun sharing dari pengalamannya masing-masing, kita dengarkan dulu pengumuman dari Pak Ferry. Terima kasih pemaparan yang luar biasa, Bu dosen. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ketika Ibu Dr. Sarah memberikan pemaparan malam hari ini, saya tuh seperti dapat sebuah konfirmasi. Saya nggak pernah bilang sama Bu Sarah kalau ada sebuah gagasan. Kemarin saya sudah menulis buku tentang rahasia orang buta, Bu Sarah, dan saya sudah sampaikan ke Bu Sarah. Saya beberapa hari ini ada kayak sebuah ide untuk menulis, yaitu rahasia, karena Yesus tidak menyembuhkan saja orang buta, tapi juga menyembuhkan orang gila, orang kerasukan. Dan hari ini mungkin judul yang bagus bila sebuah rahasia disingkapkan, bagaimana Yesus juga menyembuhkan misteri orang gila dalam Alkitab. Dan tanpa disadari memang ternyata banyak pelayan-pelayan Tuhan yang dalam tanda kutip gila semuanya. Mohon maaf ya Bapak Ibu. Nah, oleh sebab itu kita perlu di DTU ini Bapak Ibu, kita perlu memerangi. Kita tahu bahwa ini juga puasa kegelapan. Secara roh, jiwa, dan tubuh kita harus sehat dan menjadi hamba-hamba Tuhan untuk siap dipakai Tuhan di ladangnya. Oleh sebab itu Bapak Ibu, saya mohon doa dan dukungan Bapak Ibu sekalian, karena Jumat minggu depan pada tanggal 2 Agustus, kita akan ada pelayanan dari Ibu Suset Heting, dan beliau amat sangat melengkapi hamba-hamba Tuhan untuk berperang melawan penguasa-penguasa kegelapan. Dan di antara kita Bapak Ibu juga ada Bapak Rafli yang akan memberikan pengajaran kepada kita bagaimana kita diperlengkapi menjadi hamba-hamba Tuhan untuk memerangi pekerjaan roh-roh jahat. Jadi kita bukan di DTU ini bukan hanya belajar secara intelektual, tapi kita juga belajar bagaimana dipulihkan melalui jiwa kita, dan puji Tuhan Ibu Sarah Selvi menjadi pelengkap bagi kita, dan secara rohani, secara roh, kita akan dilengkapi dengan Ibu Suset Heting besok Jumat jam 4 sore. Kenapa jam 4 sore Bapak Ibu? Karena Ibu Suset Heting ini ada di Papua, yang jamnya berbeda dengan tempat kita, sehingga kalau terlalu malam di sana itu sering mati-mati listriknya. Jadi agak sedikit
siang bagi kita dan beliau dapat melayani dengan kita. Demikian pengumuman, saya harapkan Bapak Ibu minggu depan Jumat dapat berpartisipasi dalam pelayanan ini dan dapat diperlengkapi. Saya persilakan kepada moderator, terima kasih. Terima kasih buat Pak Ferry. Selanjutnya kita masuki sesi tanya jawab. Buat teman-teman yang ada pertanyaan ataupun mau sharing, kami persilakan dengan raise hand. Pada Pak Joko, kami persilakan Pak. Oke. Terima kasih. Shalom, selamat sore semua. Ibu Sarah dengan Joko, Bu. Ya, sore Pak Joko. Baik, ini cuman bukan minta pendapat aja, minta bantuan dari Ibu Sarah. Kami punya mami mertua usia 85 tahun sekarang, dan sudah 2 tahun terakhir ini, beliau itu kian hari kondisi fisiknya menurun, meski minum obatnya tidak banyak karena tubuhnya sebenarnya masih baik. Hanya satu, tadi kan Ibu ngomong bahwa ada pelayanan konselor yang mendampingi saudara-saudara kita yang mungkin usia harapan hidupnya rendah. Nah, pertanyaannya Ibu, kami pihak keluarga sih nanya, kadang ke Mami nanya, Mi, kalau kami ada salah minta maaf. Kalau Mami punya beban, nanti biar sama saya, sama istri, sama anak-anak saya. Kalau saya tidak mampu, kita akan pikul. Jadi kalau Mami punya beban ya, tidak apa-apa, nanti kami anak-anak dan mungkin cucu jika anak-anak tidak mampu ya akan pikul. Nah, namun beliau nggak ngomong. Jadi apa yang ingin saya mau tanyakan, apakah konselor itu bisa membantu jika konselinya itu sendiri mungkin malas ngomong, tapi ya mungkin malas ngomong kepada pihak keluarga, mungkin ke pihak lain, mungkin dia mau terbuka. Gimana pandangan Ibu Sarah? Usia 85, Ibu. Terima kasih. Oke, wah pertanyaannya bagus sekali. Thank you Pak Joko. Jadi memang yang namanya konseling itu adalah percakapan, betul. Ya, jadi kita memang membutuhkan percakapan antara seorang konseli dengan konselornya, gitu ya. Jadi kita nggak bisa lihat-lihatan dan telepati, gitu ya, nggak bisa ya. Konselor juga manusia, walaupun kita punya Roh Kudus ya di dalam proses konseling. Jadi, nah. Tapi kita tidak bisa mengambil sebuah kesimpulan, Pak Joko ya, bahwa mamanya itu belum tentu nggak mau diajak ngomong, ya. Balik lagi, secara manusia, ketika seseorang semakin tua, itu otaknya akan semakin mengecil. Makanya orang selalu bilang ada Alzheimer, ada demensia, ya. Dia seringkali kehilangan memori-memori di masa-masa tertentu. Ada sebagian lansia itu yang hanya mengingat malah peristiwa bukan yang indah, tapi yang diceritakan adalah peristiwa yang menyakitkan di beberapa puluh tahun yang lalu. Nah, ini fakta ya, Bapak Ibu, jangan nganggep kenapa sih ini punya mami yang diinget tuh yang manis-manis, nggak bisa ya. Sekali lagi itu karena memang fungsi otaknya yang terganggu. Tapi apakah semua lansia gitu? Enggak juga. Ada juga lansia yang mengingat hal-hal yang baik, yang manis gitu ya. Tapi manusia tuh cenderung lebih banyak mengingat yang enggak manisnya gitu loh, kepahitannya, kesusahannya yang dia ingat-ingat dan dia bawa-bawa. Nah, jadi mungkin betul Pak Joko bisa cari konselor ya, ajak untuk dia dampingi mamanya, kemudian nggak harus konseling dulu, tapi harus ada trust-nya dulu. Ya, dia merasa punya teman bicara ya, karena memang generasi sekarang ini kayak termasuk saya ya, termasuk yang maksudnya
punya waktu sangat sedikit gitu loh untuk bisa bicara dengan orang tua gitu ya. Sehingga mereka itu merasa kesepian, merasa dia nggak ada yang mau dengerin, sehingga akhirnya dia mematikan keinginannya untuk bicara gitu Pak Joko. Ya, jadi ayo boleh boleh Pak Joko mencoba mendampingi, mengambil waktu-waktu khusus, membawa dia cerita kepada masa lalunya yang indah. "Ma, masih ingat nggak loh, Ma? Kita tuh pernah begini loh, Ma." Mungkin dia nggak inget, ya nggak apa-apa. Kita yang cerita, ngoceh gitu, dulu tuh begini, begana, begini begini." Yang penting hatinya seneng. Nah, kalau misalnya perlu dibantu dengan konselor, ayo lakukan supaya ya itu mungkin mamanya bisa seneng, ada temen, ada yang rajin ngunjungin, ada yang rajin ngajak cerita, sehingga dia bisa menceritakan hal-hal apa yang dia rasakan di dalam hati dan pikirannya. Balik lagi, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Ya, ketika seseorang merasa dicintai, dia akan menjadi sehat, dia akan menjadi kuat gitu ya. Dan kalaupun Tuhan izinkan dia pulang dengan kondisi bahagia. Gitu ya, Pak Joko ya. Bagaimana Pak Joko? Baik, jika sudah tidak ada tanggapan, yang kedua, penanya kedua dari Pak Bambang Wianto. Kami persilakan, Pak. Shalom Ibu Syara. Shalom. Oh ya, perkenalkan saya Bambang Wianto Gotama dari GBI Cimanggis ya. Wah, Cimanggis. Oke, Pak Bambang. Ya, jadi saya ini sempat mendapatkan pembekalan dari gereja berkaitan dengan konseling. Itu yang pertama, dan kemudian saya juga dapatkan pembekalan dari Bethel, gereja Bethel, BBCA, dan kemudian sempat yang sebelum ini adalah dari Power Counselor. Wah, ilmunya udah banyak nih Pak Bambang. Oke. Nah, pembekalan sudah dapat, dan kemudian tinggal lebih banyak mempraktekkan, kan begitu ya. Oke. Nah, ini ada satu hal yang kebetulan saya melakukan praktek, atau saya melatih diri untuk melayani. Kebetulan ini kawan sendiri, kawan yang seumur, dulu sama-sama pemuda di satu gereja. Nah, kawan ini punya masalah dalam kehidupan rumah tangganya, walaupun usia sudah seumur saya, tetapi dia punya masalah yang boleh dibilang masalahnya ini cukup krusial, sehingga boleh dibilang mereka berdua ini, suami istri ini, udah seperti banyak melakukan hal-hal yang buruk gitu loh, kata-kata kasar, cerai dan segala macam gitu loh. Nah, awalnya saya memposisikan diri hanya sebagai kawan yang hanya mendengar dan kemudian tidak terlalu masuk terlalu dalam, karena saya pikir ini masalah personal. Nah, kemudian ada satu kawan lagi yang dulu sama-sama juga pemuda, dia menyarankan ke saya, dia bilang, "Bambang, kamu kan terlibat dalam bidang konseling, kamu coba masuk lebih dalam." Saya bilang, "Oke, pasti saya rencana untuk masuk lebih dalam. Cuma kan memang nggak bisa langsung seperti maunya satu kawan yang lain itu segera ujuk-ujuk dan pertemukan, lu maunya gimana gitu." Saya pastikan harus mengikuti tahapan-tahapan. Oke lah, akhirnya karena agak didesak untuk melakukan segera cepat, karena teman yang satu itu dia bilang, teman yang lain yang bukan bermasalah ini, dia bilang, "Bambang, kamu kan tahu ini sepertinya kapal sudah mau karam, jadi kamu harus segera cepat pertemukan mereka berdua." Saya bilang, "Sabar." Nah, singkat cerita, akhirnya saya berbicara kepada kawan yang laki dan kemudian kawan yang perempuan, satu persatu saya sudah berbicara dari sudut pandang si laki seperti apa, kawan saya, dan kemudian dari yang perempuan seperti apa, dan kemudian saya tinggal masuk kepada step-step berikutnya supaya masing-masing ini bisa lebih terbuka dan kemudian mendapatkan pemulihan. Tetapi baru masuk ke beberapa step itu, yang laki itu
Dia mendesak saya, Bambang, kamu gimana? Istri saya ngomongnya seperti apa? Saran kamu bagaimana? Harusnya begini. Harusnya kamu itu, istri saya itu yang salah. Jadi ceritanya seperti itu. Tetapi saya tidak mau masuk ke seperti itu. Saya bilang semua step by step, saya katakan gitu kan. Karena biar bagaimanapun dalam pernikahan itu nggak mungkin yang salah hanya satu pihak. Masing-masing pasti ada salah dan masing-masing ada benarnya. Saya katakan gitu step by step. Cuma ujung-ujungnya, sampai satu titik di dalam pertemuan berikutnya, udahlah Bambang, nggak usah dilanjutkan. Karena kondisinya semakin buruk, yang ngomong seperti itu. Jadi di dalam hati tentu saya ingin mereka ini menjadi baik kembali gitu. Karena saya kenal mereka berdua suami istri. Cuma dari pihak kawan yang laki ini dia bilang katanya udahlah Bambang, kita nggak usah lanjutkan lagi hal-hal yang berkaitan dengan konseling atau apapun karena kondisinya menjadi semakin buruk seperti itu. Nah, pertanyaan saya terhadap hal yang demikian, tentu saya kan juga tidak bisa memaksa orang kalau dia sendiri sudah menolak seperti itu. Apakah sebaiknya saya lihat timing berikutnya seperti apa, atau ya sudahlah karena memang prinsipnya kan nggak mungkin kita memaksa orang berubah kalau orang itu tidak mau berubah, bahkan dia sendiri bilang nggak usah dilanjut, biarkan kami menyelesaikan sendiri ya, kalau kami mau pisah ya sudah kami lakukan seperti itu. Jadi intinya sesuatu itikat baik dari saya ujung-ujungnya mendapatkan satu respon, udah tidak usah dilanjutkan. Nah, bagaimana pendapat dari Ibu berkaitan dengan hal yang seperti ini? Terima kasih banyak. Oke, terima kasih Pak Bambang ya. Saya senang Pak Bambang banyak belajar sudah tentang konseling. Teori dengan praktek itu memang kadang-kadang jauh berbeda ya. Tapi jam terbang itu akan menolong Bapak pada akhirnya nantinya ya. Nah, saya belajar dalam konseling, khususnya konseling pernikahan, orang yang datang ketemu di ruang konseling itu biasanya itu kalau saya kasih ilustrasi sakit kanker, itu kankernya itu bukan stadium 1, tapi udah stadium 4. Yang udah di ujung-ujung, yang udah nggak bisa diapa-apain. Baru mereka nyari saya, konselernya. Kalau masih baru berantem sedikit, nggak nyari konselor. Tapi karena mereka udah stadium 4, jadi mereka itu sebenarnya datang kepada kita itu sometimes tidak butuh masukan, jadi hanya pembenaran dari apa yang mereka mau lakukan gitu ya. Nah, jadi biasanya kalau saya mau melakukan konseling, saya akan duduk bareng dulu dengan si konseli dan menetapkan tujuannya dulu. Jadi kalau misalnya ada seorang ibu ke saya mau konseling pernikahan, saya biasanya akan tanya, Bu, apa yang Ibu harapkan dari konseling kita hari ini? Bu, saya ini udah mau cerai, Bu. Jadi saya butuh pertolongan Ibu untuk kasih masukan saya mau cerai atau enggak, gitu. Kayak contohnya begitu. Saya biasanya saya akan putar mundur dulu dan saya bicara bahwa konseling itu keputusannya tidak datang di saya tapi datang di Ibu. Tapi saya akan menolong untuk mendampingi Ibu, untuk Ibu bisa tahu apa yang terbaik untuk hidup Ibu sendiri. Kalau Ibu ini bilang begini, nggak bisa Bu, saya ini udah kepepet, sudah begini, sudah begitu. Ya akhirnya saya bilang, Bu, artinya Ibu nggak perlu konseling. Kalau Ibu sudah punya keputusan, ya Ibu tinggal lakukan apa yang Ibu sudah putuskan. Tapi kalau Ibu masih punya kebimbangan dan Ibu masih punya beberapa pilihan antara saya bercerai atau tidak bercerai, nah, dan pilihan yang lain, maka saya akan membantu Ibu untuk melakukan konseling. Jadi kita harus menolong orang yang memang mau ditolong. Ya, saya ulang lagi ya. Kita harus menolong orang yang mau ditolong. Kalau orang itu nggak mau ditolong, percuma gitu ya. Akhirnya ya dia cuma ngedesak-desak, ayo cepet ya. Konseling itu nggak bisa cepet ya. Dan biasanya ibu ini nanya sama saya, Bu, kalau saya punya kasus seperti ini, saya harus konseling berapa lama? Sebentar ini.
Jadi saya suka bilang, Bu, dengan kasus Ibu minimal konseling sama saya 6 kali. Kira-kira Ibu bersedia nggak Ibu konseling sama saya 6 kali? Terus dia bilang, Bu, nggak bisa jadi cuma 2 kali. Nggak bisa. Terus kalau misalnya dia bilang langsung, ya udah Bu, kalau cuma 2 kali nggak bisa, saya nggak jadi. Ya sudah, nggak apa-apa. Karena kita sudah tahu sebagai seorang konselor bahwa masalah pernikahan mereka sudah 20 tahun, terus pengen diselesain dalam waktu 2 kali pertemuan. Dari mana gitu? Yang ada adalah nantinya kesalahan keputusan yang ujungnya adalah dinyalahin lagi. Tuh kan dulu kata Bu Sarah loh. Bu Sarah yang bilang sama saya jangan cerai. Tuh kan bener, akhirnya saya lebih menderita. Wah, taunya dulu bener gak usah konseling, saya mendingan langsung cerai aja. Jadi balik lagi, saya selalu bikin dulu batasan dari awal, aturan main konselingnya. Siap nggak 6 kali? Jadi gitu ya Pak Bambang, Bapak bikin rule-nya dulu bersama dengan teman Bapak ini. Saya mau tolong, tapi ini harus konseling dengan kesepakatan 3 kali sama istri, 3 kali sama suami, siap apa enggak? Kalau enggak, kembalikan kepada Tuhan. Itu pilihannya, Pak Bambang ya. Pak Bambangnya kemana nih? Bagaimana Pak Bambang? Halo? Ya. Ya, boleh lanjut sedikit? Ya, Bu Sarah. Ya, Pak Bambang nangkep dari apa yang barusan saya kasih. Nangkep ya, dan jadi, terima kasih sekali. Saya setuju sekali bahwa yang tadi Bu Sarah katakan bahwa kalau memang si konseli itu datang kepada kita, dalam artinya datang ke ruang konselor dan kita menentukan tujuan-tujuan dan batasan-batasannya, kesediaan dia apakah memang bersedia untuk dalam beberapa kali pertemuan, itu mungkin akan menjadi lebih mudah. betul. Bu Sarah. Nah, ini kebetulan karena saya bukan didatangi, ini karena memang ini kawan, dan kemudian saya yang menawarkan begitu, Bu Sarah. Saya yang menawarkan. Nah, karena saya yang menawarkan dan kemudian setelah beberapa kali pertemuan dan saya mendapatkan respon seperti itu, apakah berarti bahwa yang bersangkutan ini di dalam statusnya seperti cancer itu sudah dalam stadium lanjut dan kemudian dia tidak bersedia untuk ditolong? Apakah kira-kira seperti itu dalam kasus saya, Bu Sarah? Betul, Pak. Jadi gini, di dalam konseling itu saya selalu ingat satu yang diajarkan. Orang dewasa tidak bisa dipaksa berubah kecuali dia punya keinginan untuk berubah. Itu prinsipnya. Jadi kalau saya datang dan menyuruh orang itu berubah, sementara dia nggak mau berubah, itu namanya sebuah kesia-siaan, Pak. Jadi yang kita bisa tawarkan adalah saya pengen menolong Bapak atau Ibu yang sedang bermasalah dalam pernikahan. Apakah Bapak dan Ibu mau saya tolong? Kalau dia menjawab, iya saya mau ditolong. Oke, kalau mau ditolong, tapi boleh nggak ikutin aturannya saya? Jadi tetap balik lagi, dia harus punya kebutuhan sama kita. Karena kalau kita hanya menyodorkan dan mereka sebenarnya merasa nggak butuh, walaupun suaminya bilang, ih tolong, tolong, tolong. Tapi secara kenyataannya mereka tidak membutuhkan intervensi kita, maka apapun yang kita lakukan, mereka tidak akan mendengarkan. Berbeda dengan ketika kita menyodorkan bahwa Pak Bambang, saya ini mengasihi Pak Bambang dengan Ibu. Saya dengar Pak Bambang punya masalah dengan Ibu. Saya punya keinginan untuk menolong Pak Bambang sama Ibu. Kira-kira Bapak mau saya tolong apa enggak? Tunggu jawabannya. Kalau jawabannya Pak Bambang bilang, oke saya mau. Saya balik dengan pertanyaan berikutnya, Pak. Saya kebetulan belajar konseling, Pak. Saya pengen menolong, tapi bisa nggak Bapak mengikuti pola konseling saya supaya saya bisa mengikuti, saya bisa menolong prosesnya. Tanya lagi. Jadi harus ada kesepakatan itu. Even saya yang pengen menolong. Kalau Bapak nggak dapetin itu, maka apapun yang Bapak lakukan itu tidak terlalu banyak menolong ya. Kecuali Tuhan yang tolong ya, menggerakkan, mengubahkan mereka. Gitu Pak Bambang. Ya, cukup jelas, Bu Sarah. Terima kasih banyak
untuk Ya, jadi positioning Pak Bambangnya diperjelas dulu ya. terima kasih banyak ya. Oke, thank you. Oke, terima kasih buat Pak Bambang. Selanjutnya kepada Pak Julius, dan persilakan. Ya baik, salam malam Bu Sarah. Malam. Ya, baik terima kasih. Saya ada pertanyaan karena ada satu kasus yang saya tangani. Saya Pak Julius Tingginehe dari Gembala Jemaat GGP yang ada di Kepulauan Talaut, Bu. Waduh, jauh ya. Sangir Perbatasan. Talaut. Ya Bu, ya. Mohon izin Bu, saya kan menangani satu kasus. Ada seorang ibu, dia minta bantu anaknya untuk saya konseling. Nah, dia dari gereja lain, bukan dari tempat saya. Anak ini sering melamun dan kadang ngamuk, Bu. Jadi, tapi kata orang tuanya, mungkin ada gangguan kuasa-kuasa kegelapan gitu, Bu. Saya kan tidak langsung percaya, jadi saya datangi, terus saya komunikasi baik itu dengan orang tuanya maupun dengan ibunya, dengan dia sendiri, dengan pemuda ini. Nah, di beberapa kesempatan saya interview yang bersangkutan. Ternyata dari beberapa kali saya interview pemuda ini, dia tidak ada gangguan kuasa kegelapan, Bu. Karena baik saya ajak baca Alkitab, saya berdoa, dia bisa. Nah, pengalaman saya sebagai gembala beberapa kali saya kan berdoa ngusir setan sama ada orang yang kerasukan. Kalau orang kerasukan, ya nggak mungkin dia bisa ngomong firman Tuhan ataupun bisa nyebut nama Tuhan gitu, Bu. Nah, terus bukan hanya saya konseling di rumah, saya ajak jalan, Bu. Saya panggil naik mobil, saya wawancara di mobil sambil saya bercanda sama dia. Saya ingin mengorek apa sih masalah anak ini sebenarnya. Nah, setelah saya 2 minggu saya interview, wawancara, datangi dia, saya punya kesimpulan bahwa anak ini harus dibawa ke rumah sakit jiwa, Bu. Karena memang punya gangguan mental. Kadang dia tidak konsisten. Apa yang saya ucapkan ke dia untuk dia ingat, untuk dia pegang janjinya kepada saya, itu dia tidak lakukan. Dan kadang dia lupa, Bu. Saya kan sering sore atau malam ngetes dia kan, gimana ayat firman Tuhan yang saya bagi ke kamu, dibaca enggak? Kadang dia diam, Bu. Dia lupa dengan apa yang saya sampaikan. Nah, orang tuanya ternyata punya kerinduan untuk sesuai kerinduan anak ini untuk dikuliahkan dia, Bu. Dia minta kuliah. Terus saya bilang, ya resikonya memang kalau mau kuliah pasti anak ini akan ada masalah. Nah, sekarang lagi di Jakarta, anak ini dibawa sama orang tuanya, dia lulus di Universitas Kristen Indonesia, Bu. Tapi minggu kemarin orang tuanya nelpon, Pak, ini anak ini ngamuk lagi, gimana? Bisa nggak didoakan? Iya, saya bilang itu sudah saya sampaikan bahwa Bapak, Ibu, itu bukan hanya kita doakan, tetapi harus bisa dirawat, bisa diobati. Nah, belakangan saya tahu, Bu, ternyata mereka pernah bawa ke rumah sakit jiwa anak ini, Bu. Sudah pernah dibawa dari pengakuan orang tuanya. Wah, saya bilang, kalau ini perlu tindak lanjut. Nah, tapi orang tuanya bilang begini, Pak, kami tetap berharap Bapak berdoa supaya dia bisa sembuh, bisa. Oh ya, saya bilang kalau itu pasti saya lakukan, tapi harus ada tindakan lebih daripada itu. Kira-kira Bu Sarah gimana, Bu? Langkah-langkahnya, Bu, supaya saya bisa membantu keluarga ini. Oke. Konselor, psikolog, psikiater itu menjadi 3 bagian yang memulihkan banyak orang. Konselor ini kita mencoba menggali apa yang menjadi gangguan mental dia. Tapi kalau dia sempat ngamuk, ya, kemudian ada beberapa hal yang membahayakan dirinya, itu perlu psikolog. Nanti psikolog itu akan melihat anak ini secara fungsi otaknya stabil atau tidak. Ya, kalau nggak stabil, maka mau tidak mau kita harus refer ke
psikiater ya, supaya dibantu obat. Nah, Bapak Ibu jangan anti dengan yang namanya obat gitu ya. Banyak orang suka bilang begini sama saya, Bu, saya tuh nggak mau loh Bu, anak saya dibawa terus nanti dikasih obat, nanti ketergantungan. Saya mau bilang sama Bapak Ibu ya, obat-obat antidepresan itu tidak menimbulkan ketergantungan. Ya, selama dengan dosis yang tepat dan pengobatan yang tepat gitu ya. Kebanyakan baru sekali nggak datang lagi. Jadi psikolog dan psikiater itu tahu berapa kadar obat yang dibutuhkan supaya anak ini punya cairan otaknya menjadi stabil dan bisa normal kembali ya. Jadi itu pentingnya kenapa ini 3 bagian ini harus bekerja sama. Nah, Pak Julius, kalau misalnya saya lihat dari situasinya bahwa gangguan jiwa anak ini tuh sebenarnya hilang timbul gitu ya. Jadi nggak yang konsisten dia gangguan jiwa. Nah, memang betul dia harus dibawa dulu ke psikolog gitu ya. Sambil, nah coba Pak Julius lakukan konseling, pendampingan, gali sebenarnya apa yang terjadi dengan anak ini. Ya, kalau saya selalu menggambar seperti puzzle, Bapak Ibu tahu ya mainan anak-anak menyusun puzzle gitu ya. Puzzle itu harus lengkap baru terlihat indah. Kalau ada satu potong puzzle itu tidak nempel kan jadinya nggak bagus. Nah, tugas kita sebagai seorang konselor adalah melihat puzzle hidupnya anak ini, apakah puzzle-nya tertata dengan baik atau tidak. Ternyata kalau kita lihat, kita gali, oh anak ini bermasalah ketika di umur 10 tahun dia misalnya pernah mengalami pelecehan. Misal contohnya ya. Nah, ini yang kita harus bereskan. Di usia 10 ini nih, puzzle-nya ini yang kita bereskan. Sehingga akhirnya semua puzzle hidupnya anak ini menjadi beres kembali. Jadi, Pak Julius, betul Bapak udah sarankan anak ini dibawa kembali ke psikolog dan tolong didampingi dan dilakukan konseling untuk digali apa yang sebenarnya membuat anak ini menjadi bermasalah, apa triggernya, pemicunya, ya. Setiap orang yang kambuhan itu pasti ada triggernya, pemicunya tuh apa? Nggak mungkin enggak. Ya, nah itu yang perlu kita gali. Bapak Ibu, sekali lagi ya, semua kita diciptakan Tuhan dengan indah ya. Dan saya berharap kita bisa mengevaluasi diri kita hari ini ya. Coba lihat apakah puzzle hidup kita tertata dengan baik atau tidak. Kalau masih ada hal-hal yang hilang di dalamnya, mari kita susun bareng-bareng supaya kita menjadi sehat secara rohani, secara jiwa, secara tubuh ya. Itu ya jawabannya Pak Julius. Terima kasih. Oke, terima kasih buat Pak Julius. Bu, ini ada satu pertanyaan di chat room dari Pak Devbe. Oke. Itu termasuk tipu muslihat iblis ya Bu. Kalau seorang sudah tidak bisa bertobat, alasannya biasanya memang dari dulunya begitu, sudah bisa tidak bisa berubah Bu. Untuk percakapan ya ada arahan cara berbicara ke orang yang dikonseling. Dan tadi Ibu bilang berbicara percakapan itu membahas soal masa lalu sekarang dan masa depan. Trik memulainya bagaimana Bu? Oke, balik lagi Bapak Ibu ya. Di dunia konseling saya selalu punya slogan, selalu ada cinta, selalu ada harapan. Dalam hidup kita, seburuk apapun seseorang di tangan Tuhan, itu pasti bisa terjadi perubahan. Tapi balik lagi kuncinya adalah apakah orang ini mau berubah atau tidak, itu saja. Makanya seorang konselor hadir supaya orang-orang yang sudah merasa putus asa, frustasi, merasa diri nggak akan pernah bisa berubah gitu ya, itu bisa tetap dipulihkan. Ya, jadi jangan pernah menyerah ya. Orang itu selalu cuman kasih alasan aja. Udahlah, gue memang dari dulu bawaannya begitu. Kagak. Tuhan bilang di 2 Korintus 5 ayat 17, siapa yang ada di dalam Kristus, ia pasti jadi ciptaan baru. Cuman pertanyaannya, mau nggak berubah, itu saja ya. Oke, terakhir masih ada ya, Rafli. Iya, pada Pak Rafli kami persilakan Pak.
Ya oke, selamat malam Bu Sarah ya. Malam. Saya tidak buka kamera ya karena takutnya putus dia punya sinyal. Oke, Pak. Eh, saya cuma ingin tanya Bu mengenai ketika kita mengkonseling orang ya, ada kan kemarin saya kebetulan sama teman ada seseorang yang merasa gimana ya setiap kali dia ingin menghadiri sebuah kegiatan persekutuan itu dia merasa tidak enak badan Bu. Artinya ada sesuatu yang sakit pada dirinya ya. Setiap kali dia mau pergi beribadah hari Minggu ini ceritanya atau hari apapun itu selalu ada sesuatu yang gak enak dia rasakan. Nah, oleh teman saya ini pendeta ini didoain Bu, kasih katanya seperti pelepasan begitu didoain, tapi masalahnya nggak keluar-keluar gitu loh. Saya nggak tahu, kita juga sebenarnya tidak tahu ya, sebenarnya dia ini apakah ada kerasukan atau gimana ya, kita tidak tahu Bu ya. Tetapi kalau menurut saya sih ini mungkin konseling yang tepatnya ya, karena kalau orang yang betul-betul kerasukan itu kan ketika didoain kan biasanya kan muntah Bu ya, manifestasinya itu biasa muntah ya, keluar ya, tetapi ini tidak bisa. Nah, apakah ini jalan lain kita bisa lakukan semacam konseling juga Bu ya? Artinya untuk mengetahui persisnya itu kenapa dia sampai seperti ini. Dulu sih memang katanya dia pernah ikut semacam satu olahraga bela diri seperti Tai Chi begitu Bu. Ya, tetapi dia mengikuti olahraga itu hanya untuk dia punya menyembuhkan dia punya ada namanya itu asam lambung ya. Tujuannya seperti itu, bukan tujuan untuk untuk yang lain bela diri begitu bukan. Dan setelah dia mengikuti itu memang betul asam lambungnya udah nggak ada lagi. Nah, di dalam hal ini kita perlu konseling seperti apa Bu ya pada orang ini supaya ya kita bisa tahu dia punya ini gejala apa sebenarnya yang ada di dalam dirinya itu, apakah satu psikologi atau sesuatu yang di luar itu Bu. Bagaimana menurut tanggapan Ibu? Oke, Pak Rafli ya. Saya berharap satu kali nanti kita ketemu lagi ya. Ada satu tema yang saya biasa ajarin. Bagaimana cara membedakan kerasukan setan dan gangguan jiwa ya. Karena kalau enggak, ya orang enggak keterikatan di gangguan jiwa terus didoain pelepasan sampai pada akhirnya orangnya frustasi gitu ya. Karena dia ngerasa apaan sih saya ditengkingin terus padahal dia gangguan jiwa. Atau orangnya sebenarnya kerasukan setan terus kita layanin konseling, yang ada dia frustasi, kita konselornya juga frustasi, pertanyaan dan jawaban kagak nyambung gitu ya. Nah, nanti itu ada pembelajarannya sih Pak, tapi hal yang paling mudah adalah begini. Apakah dia bukan kerasukan setan, tapi benar dari gangguan jiwa. Bisa saja orang ini mengalami trauma, ya. Trauma pernah misalnya dia dibawa ke gereja, terus diperlakukan mungkin yang dipermalukan atau merasa nggak nyaman, sehingga ini orangnya sudah menikah ya, jadi sudah dewasa ya. ya, udah dewasa ya. Tapi kedewasaan seseorang itu tidak berhubungan dengan gangguan jiwa ya, kadang-kadang seperti itu. Saya melayani pernah, jadi saya teringat dengan satu wanita, dia kalau mau pergi ke gereja bareng sama suaminya, dia itu selalu muntah-muntah. Dia selalu stres, dia bilang gitu. Terus akhirnya di dalam ruang konseling, barulah dia cerita, dia trauma. Karena dia pernah datang ke gereja itu, entah bagaimana dia seperti dipermalukan dan ditertawakan banyak orang. Nah, dari peristiwa itu, dia setiap kali mau melangkah masuk ke dalam gereja itu, ya trauma dibawa-bawa begitu. Jadi dia selalu keringetan, terus muntah-muntah. Akhirnya yang saya bilang, ya selama kamu belum pulih, ya kamu jangan ke gereja itu dulu. Saya bilang, ke gereja yang lain dulu. Kamu harus jelaskan kepada suami, supaya suami kamu ngerti bahwa kamu bukan gak mau ke gereja, tapi karena pernah ada peristiwa itu. Jadi keterbukaan komunikasi itu menjadi kunci, saya bilang. Nanti, tapi kalau kamu sudah pulih lewat konseling, kamu balik lagi ke gereja bareng-bareng sama suami. Dan akhirnya betul setelah
traumanya pulih, dia nggak ada masalah untuk datang ke gereja gitu loh. Nah, mungkin ini parafli yang perlu dicek ulang ya. Kalau sudah dilayani pelayanan pelepasan, tapi dia masih mengalami itu yang namanya psikosomatis, berarti kan ada masalah di dalamnya. Ini yang perlu kita gali. Apa sih yang menyebabkan dia ini? Apa yang dia pikirkan ketika dia mau pergi ke gereja? Itu yang kita catat. Apa sih yang kamu rasain ketika kamu mau pergi ke gereja? Takutnya kah? Marahnya kah? Atau apa peristiwa apa yang terbayang kepada dirimu ketika kamu mau masuk ke situ? Ya. Saya punya kakak ipar di Singapura ya. Dia pernah hadir di sebuah gereja dan menurut dia itu dilayanin pelepasan. Tapi menurut saya kakak ipar saya waktu itu tidak siap dengan pelayanan pelepasan. Jadi ditengking-tengking terus disuruh muntah, dikepok-kepok gitu ya. Jadi kesannya itu kayak disiksa. Iya. Nah, akhirnya kakak ipar saya waktu itu sempat tidak mau lagi ke gereja, ke semua gereja. Kebetulan tinggal di Singapura waktu itu kan. Jadi dia bilang, orang Kristen tuh jahat loh, Sar. Dia bilang gitu. Kenapa? Ya itu saya ditekan kepala saya digitu-gitu, dia bilang gitu. Kan tidak semua orang mau kepalanya dipegang, betul? Kita pun kalau tidak orang kenal terus mau nggak orang kepala kita diacak-acak gitu kan? Kan enggak gitu. Nah, kadang-kadang mungkin di sini gereja tidak kurang wise gitu menurut saya. Sehingga orang ini sebenarnya belum siap untuk pelepasan. Sehingga dia malah jadi trauma, malah jadi takut, dan malah jadi antipati gitu loh. Betul. Itu sih, Pak. Iya. Ya, saya pikir juga seperti itu, Bu ya, karena didoain udah 2 jam lebih, Bu, hampir 3 jam itu enggak enggak. Kalau kita lihat orangnya biasa-biasa aja. Saya juga lihat ini nggak mungkin ini kerasukan ini, karena kalau kerasukan kan dia bisa merontak, Bu ya. Ini mungkin satu ya psikis jadinya, Bu ya. Jadi kalau kembali lagi kita jadinya bukan lagi konseling konseling pastoral jadi, Bu ya. Apa Ibu punya ini konseling Alkitabiah atau konseling biasa, Bu, ini, Bu? Yang kita bicarakan ini, Bu. Harusnya Alkitabiah, Bu ya, atau gimana? Ya, kita berdiri atas konseling pastoral. Kita berdiri di atas kebenaran firman Tuhan. Ya, itulah yang disebut dengan konseling pastoral ya. Tapi kalau kita ketemu sama teman, saya selalu bilang kita konselingnya pertemanan, konseling persahabatan. Ya, walaupun tetap berdiri atas kebenaran firman Tuhan. Dan yang satu lagi yang saya selalu bersyukur adalah sebagai seorang konselor pastoral, kita punya yang namanya Roh Kudus. Ya, jadi dalam proses konseling pastoral itu selalu ada 3, saya, Roh Kudus, dan konseling. Jadi dia yang akan menolong kita mengingatkan apa yang kita harus lakukan sebagai seorang konselor. Ya, kadang-kadang ketika saya menghadapi klien, mendengar cerita klien, saya jujur saya suka bilang, Tuhan, nggak ngerti saya harus mesti gimana gitu ya. Walaupun saya punya teori, tapi ya sudah, saya cuma bilang, Tuhan, saya mau konseling. Roh Kudus, tuntun saya untuk saya mengerti apa yang saya harus katakan, apa yang harus saya lakukan, langkah-langkahnya betul-betul menyembuhkan. Nah itu, makanya perlu ada Roh Kudus di dalamnya, Pak. Ya, kalau konseling pastoral ini apakah perlu juga dikasih obat-obatan seperti tadi, Bu, depresan obat-obat yang untuk menenangkan itu perlu nggak, Bu ya, kalau seandainya konseling pastoral seperti ini, Bu? Butuh juga kan? Jadi gini, terlepas bukan konseling pastoral atau konseling apapun, sebagai seorang konselor, saya berdiri untuk kepentingan konseli saya. Selama konseli saya masih bisa diajak bicara, dia mengalami kemajuan, maka saya tidak merujuk ke psikolog. Tapi kalau saya ketika bicara, kemudian saya mendapati misalnya contoh depresi ya, kasusnya depresi, dan puji Tuhan karena status saya sekarang adalah konselor nasional, saya sudah lulus assessment, saya bisa melakukan assessment standar dari BNSP. Saya melakukan assessment misalnya contohnya nih, maaf, parafli, saya assess ternyata saya dapetin parafli itu depresi. Dan hitungan depresinya depresi rendah, sedang, dan berat. Kalau rendah, saya nggak rujuk ke psikolog. Tapi kalau saya lihat itu arahannya sudah depresi sedang dan mengarah ke berat, saya akan sarankan dia ke psikolog. Gitu loh. Karena saya sebagai konselor, saya tidak boleh menegakkan diagnosa.
Saya hanya mengakses, saya menebak, bukan menebak, menganalisa. Oh, kayaknya Pak Rafli ini depresi. Tapi kebenaran depresinya itu harus oleh seorang psikolog. Nah, psikolog akan melihat kalau depresinya ini sudah berat dan ada mengarah ke arah bunuh diri atau mengakhiri hidup, biasanya akan dibantu dengan obat sementara. Gitu loh, Pak Rafli ya. Pak Raflinya kemana nih? Oke Bu, sudah jelas Bu ya. Jadi kebetulan saya juga memang sudah pernah mengikuti konseling seperti yang tadi Bapak sebelumnya itu di BBCA Bu. Kemudian mungkin Ibu kenal juga konseling Anggita Apsari Bu ya. Ada Pak Dwijo. Mungkin ya, saya nggak begitu tahu Pak. Ya dia kebetulan praktik di rumah sakit yang di Cipto. Oke. Jelas Bu, ini Bu ya. Ya, terima kasih Pak. Semangat. Ya. Oke. Oke, terima kasih buat semua teman-teman. Selanjutnya acara kita selesai. Bisa Ibu berikan satu closing statement. Nanti doa penutup dibawakan oleh Pak Julius. Dari saya satu kali lagi ya, saya berharap Bapak Ibu, mari kita berjejaring bersama-sama untuk kita bisa menolong banyak orang. Sekali lagi, Indonesia butuh konselor profesional. Mari kita belajar konseling, kemudian melakukannya. Ya, walaupun mungkin kita belum tentu langsung bisa menjadi seorang konselor profesional, tapi saya percaya ketika kita punya kasih, kita punya doa, ya kita punya Roh Kudus, itu akan menolong banyak orang. Ya, kita perlu melihat orang-orang yang ada di sekitar kita, anak-anak gereja, anak-anak di sekolah minggu, anak remaja ya. Untuk kita bisa bagaimana kita bisa menjadi sahabat buat mereka, ya. Ayo para ibu, mari kita belajar banyak. Bagaimana hari-hari ini kita bicara bukan pertanyaannya itu-itu aja. Nak, udah makan? Nak, udah bikin PR? Tapi bagaimana kita bicara dengan anak-anak kita about feeling, apa yang dia rasakan. Nah, gimana di sekolah hari ini? Seneng? Apa yang disenengin? Oh, sedih Mami. Kenapa sedih? Nah, ayo, ini loh bahasa-bahasa yang berbicara tentang perasaan yang perlu dipelajari oleh kita dan kita bisa lakukan kepada banyak orang. Mungkin itu dari saya ya. Oke, Bu. Terima kasih. Doa penutup dibawakan oleh Pak Julius dan persilakan Pak. Shalom Pak Julius. Ya, shalom, shalom. Ya, gimana Bu? Doa penutup Bapak yang bawakan. Oke, baik. Mari kita berdoa. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan, Engkau Allah penolong kehidupan kami. Bersyukur untuk semua waktu dan kesempatan materi yang boleh kami terima dari Ibu Sarah di malam hari ini. Kami percaya akan sangat berguna di dalam pelayanan, di dalam semua multi dimensi pekerjaan kami. Kami tahu banyak tantangan dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, dan malam hari ini kami sangat diberkati dengan materi yang boleh disampaikan oleh Ibu Sarah. Diberkati Ibu Sarah bersama dengan keluarga, suami, anak-anak diberkati dalam semua pelayanan pekerjaan Tuhan. Terima kasih, begitu pula dengan teman-teman yang boleh ikut di malam hari ini. Kami pun menerima berkat yang sama di dalam Kristus Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami. Kami bersyukur untuk materi di malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih. Amin. Terima kasih Bu Sarah. Terima kasih. Amin. Terima kasih Bu.
Dan berkati. God Bye. bless, God bless. Thank you, Bu Sarah. Ya, sampai ketemu ya next